Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Anggriani Putri. Saya berasal dari Kemenang Kabupaten Asahan dan saat ini saya ditugaskan di Min 1 Asahan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Dalam video ini saya akan membahas tentang isu-isu terkait literasi digital yang terjadi di lingkungan kerja saya. Yuk simak videonya. Berikut ini 3 isu terkait literasi digital di lingkungan kerja saya. Yang pertama, kurangnya kompetensi guru dalam penggunaan atau penerapan literasi digital dalam proses pembelajaran yang dapat menunjang minat dan hasil belajar siswa, serta pembentukan sikap penerimaan siswa terhadap kemajuan teknologi di masa sekarang. Seorang guru dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal tersebut akan menunjang proses pembelajaran. Saat ini kita berada pada era digital. Seorang guru yang tidak menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran dapat menyebabkan kurangnya inovasi dalam pelajaran, materi yang sulit dipahami oleh siswa, serta pembelajaran menjadi monoton, dan kesenjangan literasi digital antara guru dan siswa. Selain itu, guru yang gagap teknologi dapat mengalami kesulitan dalam memanfaatkan platform pembelajaran daring dan alat evaluasi digital yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas kinerja guru. Isu kedua terkait literasi digital adalah kurangnya sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah guna menunjang kinerja guru dan kemajuan sekolah. Sekolah tanpa sarana dan prasarana teknologi digital akan mengalami beberapa dampak negatif. Keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber belajar online, serta kurangnya keterampilan digital siswa dan guru menjadi beberapa konsekuensi utamanya. Hal ini juga dapat menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang menarik, kurang efektif, serta menghambat kesiapan siswa menghadapi ujian dunia digital yang semakin maju. Adapun isu terakhir yang terdapat di lingkungan kerja saya terkait literasi digital adalah maraknya perilaku negatif yang ditunjukkan oleh siswa akibat penggunaan teknologi digital yang kurang diawasi oleh keluarga di rumah. Contohnya seperti perilaku bullying, bersikap tidak sesuai umur, dan hal-hal menyimpang lainnya. Dampaknya, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi digital pada siswa dapat memberikan dampak negatif terhadap perilaku mereka. Dampak ini meliputi penurunan konsentrasi belajar, gangguan kesehatan mental, masalah sosial, serta potensi terpapar konten negatif. Dari ketiga isu yang saya paparkan, menurut saya yang sangat perlu untuk diatasi sebagai seorang pendidik adalah isu yang pertama, yaitu kurangnya kompetensi guru dalam penggunaan atau penerapan literasi digital dalam proses pembelajaran yang dapat menunjang minat dan hasil belajar siswa, serta pembentukan sikap penerimaan siswa terhadap kemajuan teknologi di masa sekarang. Di era digital, guru memiliki peran yang penting dalam membantu siswa memanfaatkan teknologi untuk belajar secara efektif. Guru perlu terus belajar dan mengembangkan keterampilan teknologi mereka agar dapat menjadi fasilitator yang baik dalam pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, guru juga perlu memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk menguasai keterampilan digital. 5 dampak negatif yang diakibatkan dari kurangnya literasi digital yang dimiliki oleh seorang guru atau pendidik. Yang pertama yaitu penurunan minat belajar siswa. Jika seorang guru tidak mampu menguasai teknologi dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran, siswa mungkin merasa bosan dan kurang tertarik dengan materi yang disampaikan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan minat belajar dan motivasi siswa. Dampak yang kedua yaitu kurangnya pemahaman materi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik melalui visualisasi, simulasi, dan akses ke berbagai sumber belajar. Jika guru tidak mampu memanfaatkan teknologi, siswa mungkin kehilangan kesempatan untuk belajar secara lebih mendalam dan komprehensif.
Dampak yang ketiga yaitu keterbatasan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi sangat penting untuk dikembangkan pada siswa. Jika guru gagap teknologi, mereka mungkin kesulitan untuk membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan ini melalui penggunaan teknologi. Dampak negatif yang keempat yaitu hambatan dalam pembelajaran jarak jauh. Di era digital, pembelajaran jarak jauh semakin umum. Jika guru gagap teknologi, mereka mungkin kesulitan dalam mengelola kelas online, memberikan materi, memberikan tugas, dan berinteraksi dengan siswa secara efektif melalui platform digital. Dampak negatif yang terakhir yaitu kesenjangan kualitas belajar. Guru yang gagap teknologi atau kurang mampu dalam memanfaatkan teknologi digital dapat menciptakan kesenjangan kualitas belajar antara siswa yang memiliki akses teknologi di rumah dan yang tidak. Siswa yang didukung oleh guru yang melek teknologi akan memiliki keunggulan dalam pembelajaran dibandingkan dengan siswa yang kurang didukung. Sebagai seorang guru yang berada di era digital, kita harus memiliki 4 kompetensi literasi digital. Hal tersebut dapat kita peroleh dari pelatihan, workshop, dan melakukan literasi berbagai sumber. 4 kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang guru di literasi digital ini yang pertama yaitu etika digital atau digital ethics. Di sini kita dapat menjelaskan prinsip pemakaian penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Guru harus bisa menjelaskan tentang hak cipta, privasi, keamanan data, dan konsekuensi dari tindakan online yang tidak etis seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan perundungan. Yang kedua, seorang guru harus memberikan contoh perilaku etis di dunia maya. Guru dapat memberikan contoh nyata tentang bagaimana berinteraksi dengan baik di media sosial, menghindari penyebaran informasi palsu, dan menghargai karya orang lain. Dan yang ketiga, guru harus membangun kesadaran tentang dampak negatif dari konten negatif, yang dimana guru perlu membantu siswa memahami dampak buruk konten negatif seperti pornografi, ujaran kebencian, dan perundungan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kompetensi literasi digital yang kedua yaitu keterampilan digital atau digital skills. Di sini, guru harus memiliki kemampuan yang pertama yaitu menguasai keterampilan dasar teknologi. Guru harus memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan untuk pembelajaran, seperti komputer, laptop, aplikasi pendidikan, dan platform pembelajaran daring. Yang kedua, guru harus memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Guru perlu mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti menggunakan presentasi digital, video pembelajaran, dan platform kolaborasi online untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dan yang ketiga, guru harus mampu membantu siswa mengembangkan keterampilan digital. Guru berperan dalam membimbing siswa dalam mencari, mengevaluasi, dan mengolah informasi secara efektif dari berbagai sumber digital, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi online. Kompetensi literasi digital yang ketiga yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah budaya digital atau digital culture. Di sini, guru harus mampu untuk yang pertama, membentuk pola pikir positif terhadap teknologi. Guru perlu membantu siswa memahami bahwa teknologi adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan, bukan hanya untuk hiburan semata. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam ruang digital. Guru dapat mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam forum diskusi online, proyek kolaborasi digital, dan kegiatan kreatif lainnya yang memanfaatkan teknologi. Dan yang ketiga, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif. Di sini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide melalui teknologi serta menghargai perbedaan pendapat. Kompetensi literasi digital yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keamanan digital atau digital safety.
Di sini, guru harus mampu yang pertama, meningkatkan kesadaran akan keamanan data pribadi. Guru perlu mengajarkan siswa tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi, seperti kata sandi, alamat rumah, dan nomor telepon, serta menghindari berbagi informasi tersebut di tempat yang tidak aman. Yang kedua, guru harus mengidentifikasi dan menghindari ancaman online. Guru perlu membimbing siswa dalam mengenali berbagai ancaman. Dan yang terakhir, guru harus membangun kebiasaan aman dalam berinternet. Di sini, guru dapat memberikan contoh praktik-praktik aman dalam berinternet, seperti menggunakan perangkat lunak keamanan, memperbarui perangkat lunak secara teratur, dan waspada terhadap tautan atau lampiran yang mencurigakan. Demikianlah pemaparan saya mengenai isu terkait literasi digital yang terjadi di lingkungan kerja saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.